related lainnya yang berkaitan dengan pressure injury. 21%. Banyak sekali ternyata Bapak dan Ibu kasusnya. Karena apa? Dari penyakitnya, ya. Kemudian nggak bisa ngerubah, jadi harus rebahan terus menerus. Dan ini menyebab dari faktor intrinsiknya. Ya, pakai silver. Kemudian baru dikasih kalsium alginat tadi, kemudian dikasih. Terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar wargi-wargi Medcovagin Academic? Ada yang sudah join semuanya? Dokter aku dia gini katanya begini aku 2 kali seminggu biasanya. Oke, saya mood ya Bu Yesi, soalnya ada feedback. Oh Bu Aisyah selalu terus ya. Alhamdulillah semangat ini jauh-jauh nih Bapak dan Ibu. Pantang kendor ya Bu Aisyah ya. Kasusnya juga banyak sekali ini Bu Aisyah nih. Oke, saya sharing ya Bapak dan Ibu ya topik Medcovagin Akademi kita pada siang hari ini terkait tentang pressure injury. Oke, siapa nih Bapak dan Ibu yang sering ngerawat pasien-pasien dengan pressure injury atau kalau ngomong pressure injury bahasa awamnya gitu ya dekubitus kalau bisa Bapak Ibu yang sering. Pressure injury itu nama bekennya yang mulai sekarang ya sudah di terminologi sudah dirubah. Nama dulunya pressure injury, dekubitus, bedsore ya itu juga merupakan salah satu terminologi dari pressure injury. Siapa yang sering? Ayo, boleh hands up atau chat yang sering ngerawat pasien-pasien dengan pressure injury. Susah nggak Bapak dan Ibu ngerawatnya? Susah nggak? Wah ini nggak lama, udah dirawatnya setahun berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, atau muncul lagi, gitu. Atau seperti apa? Nah, karena pressure injury ini merupakan salah satu luka yang sulit sembuh ternyata Bapak dan Ibu. Maka dari itu butuh penanganan secara holistik. Ya baik luka fisik, psikologis, sosial, spiritual semuanya biopsikososialnya harus tertangani dengan baik. Karena memang kategorinya lukanya luka hard to heal atau luka yang sulit sembuh ya. Karena beberapa faktor disposisinya yang menyebabkan memang hal seperti itu. Maka kadang-kala kalau kita ngomong masalah pressure injury ya, nggak hanya masalah kuratifnya saja, baik nanti ada preventifnya ya, kemudian paliatifnya ya, karena memang lukanya sulit sembuh untuk pressure injury. Oke, ini saya ya, tadi sudah dikenalin oleh Mas Desa. Ya, sebelumnya saya disclaimer ya, Bapak dan Ibu ya, foto yang dokumentasi dalam materi ini ya, webinar ini, seminar ini tujuannya untuk edukasi ya, dan peningkatan pemahaman Bapak dan Ibu ya dalam bidang kesehatan. Identitas pasien sudah disamarkan atau dihilangkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan. Materi ini juga bertujuan sebagai referensi edukatif dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan diagnosis atau saran medis profesional lainnya. Penyebaran atau penggunaan foto ulang, ya, ulang foto di luar konteks tanpa izin Mekomaji Akademik dilarang dan melanggar aturan privasi serta hukum berlaku. Jadi harap Bapak dan Ibu yang gunakan materi ini secara bijak sesuai dengan tujuan pembelajaran dari Mekona Akademik disampaikan sebelumnya. Oke. Nih ya, kalau kita ngomong masalah di kubitus, pressure injury pasti nggak jauh dari prevalensi dari data. Bener nggak Bapak Ibu? Bener ya? Gini ya, lukanya ya. Setuju ya semua? Oke. Jadi kalau misalnya dari data ya, dari WHO ya, World Health Organization ya, pada tahun 2022 ya, ngomong nih, katanya angka data prevalensi atau insiden pressure injury atau dekubitus itu bisa mencapai 21% di dunia, berarti seluruh dunia nih ya. 21% atau sekitar 8,50 juta kasus. Banyak nggak Bu, Bapak dan Ibu? Banyak sekali. Ya, pressure injury. Ya, baik nanti pressure injury-nya di bokong ya atau di sakrum, di kaki, medical device,
related lainnya yang berkaitan dengan pressure injury. 21%. Banyak sekali ternyata Bapak dan Ibu kasusnya. Kalau kita ngomong luka diabetik, itu di dunia itu 6,3% ya total populasi. Ya, terjadi luka kaki diabetiku. Kalau pressure-nya 21%. Banyak ya, dan tinggi kasusnya. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia katanya ngomongnya mencapai 3,3%. Berarti lebih tinggi dari dunia populasinya. Saya izin, Mas Desi, saya mute ya. Oke. Di Indonesia ya bisa mencapai 33% melebihi dari total populasi dunia sebanyak 21%. Ya. Kemudian di Asia Tenggara berkisar 22,1 sampai 31,3%. Di Indonesia masuk ke Asia Tenggara gitu ya, range-nya 2,1 sampai 31,3%. Indonesianya aja ya, khusus di Indonesia itu sekitar 3,33,3%. Wow, hebat, tinggi sekali kasusnya. Jadi butuh nih penanganan secara ekstra Bapak dan Ibu. Jadi nggak hanya, oh pressure injury gampang kok. Kalau untuk mencegahnya tinggal miring kanan miring kiri, enggak. Jadi butuh beberapa strategi untuk mencegah pressure injury mulai dari stadium 1 hingga sudah terjadi luka. Dan bagaimana kalau sudah terjadi luka? Ya, penanganannya. Nah, kalau kita ngomong masalah setelah data, berarti kita ngomong gimana sih kok bisa jadi penyebabnya ini pressure injury. Nah, ternyata penyebab dari pressure injury sendiri itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Mulai dari mana? Yang pertama dari faktor intrinsik atau internal, ya penyebabnya atau etiologinya, ya dari tubuh pasien. Yang pertama usia lanjut. Ya, jadi usia lanjut ya salah satunya karena apa? Elastisitasnya semakin lama semakin turun ya, otomatis penyebab nih depositisnya ya semakin turun elastisitasnya nih. Pasti akan tadi dinamika pressure injury. Kemudian kalau sudah elastisitasnya turun ya, pembuluh darah juga akan mempengaruhi ya, pengecilan, perfusi turun ya. Semua deposit dari kulit semuanya pasti akan terjadi penurunan. Kemudian yang kedua adalah imobilisasi atau pasiennya tirah baring, ya. Karena apa? Dari penyakitnya, ya. Kemudian nggak bisa ngerubah, jadi harus rebahan terus menerus. Nah, ini menyebab dari faktor intrinsiknya. Kemudian ada gangguan sensoriknya, pasien-pasien dengan cedera, ya. Tadi ya salah satunya. Kemudian nyeri atau nggak nyaman. Kemudian pasien-pasien dengan malnutrisi, ya, itu juga dari penyebab dari pressure injury. Kemudian kalau kita ngomong pressure injury kan nggak dalam jangka waktu yang cepat, Bapak dan Ibu ya, jangka waktu yang lama pressure injury itu terjadi, ya. Kemudian apalagi faktor intrinsik yang paling sering adalah penggunaan diapers, ya atau pampers. Ya, microclimate juga itu salah satu penyebab dari pressure injury. Ya, karena apa? Urine feces ya merusak lapisan kulit ya, kemudian mengiritasi ya, jadi kemerahan, kemudian apalagi pasien dengan tiara baring lama ya, terus menerus ya, nggak dirubah posisi, nggak diatasi, nggak dicek kulitnya semuanya ya, sudah lama-lama terjadi namanya pressure injury akibat inkontinensianya ya atau dikenal dengan nama MASD atau Moisture Associated Skin Damage ya atau IAD inkontinensia Associated Dermatitis ya akibat dari produk-produk inkontinensia urine feces pas kan dia pasang diapers nggak diganti-ganti nah relatednya ke sana ya. Kemudian kalau misalnya kita dari ekstrinsik yang pertama ada tekanan yang berlebihan ya, terutama tekanan ini daerah tulang-tulang yang menonjol. Apalagi kalau misal pasiennya karena imobilisasi tidur terus-menerus ya, badannya kurus ya. Nah, ini risiko terjadi lebih besar tekanan pressure injury, terutama untuk yang daerah tulang-tulang yang menonjol. Kita tahu bahwa tekanan kapiler itu hanya mampu bertahan itu sekitar 33 mmHg tekanannya. Kalau lebih dari itu, ya akibat tadi dia nggak miring kanan miring kiri, ya nggak dirubah posisi, otomatis akan terjadi kematian jaringan lebih cepatnya. Nanti kita lihat di faktor fisiologinya seperti apa. Ya, selain dari tekanan, juga
dari geser ya. Ini biasanya kadang-kadang pada pasien-pasien dengan dirubah posisinya ya. Salah satunya pasien-pasien dengan uh, semivolar tiba-tiba sudah dinaikkan turun sendiri. Nah, itu terjadi kelipat tuh kulit bagian belakangnya ya. Kemudian ditarik lagi itu menyebabkan salah satunya juga. Atau friction ya, friksi tergeser. Nah, ini biasanya dari kulit sama permukaannya. Kadang-kala terjadi nih perubahan posisi ya dari spray dan sebagainya. Nah, sering terjadi kalau misalnya berubah posisi, kalau misalnya di hospital nggak diangkat ya pasiennya kadang-kala ya pasti ditarik atau diganti spraynya yang menyebabkan salah satunya penyebab ya terjadinya pressure injury ya. Kemudian akibat moistur ya itu juga dari para incontinensia tadi ya, urin, feses ya itu terjadi pressure injury. Kemudian ada juga nih yang terbaru Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu aware dengan pressure injury yaitu alat medis atau kalau kita ngomong medical device ya, ini sering terjadi di hospital ya dari selang oksigen ya, kemudian NGT, kemudian pasien-pasien dengan tracheostomi ya, itu juga terjadi namanya pressure injury. Ya, salah satunya akibat medical device atau alat-alat penunjang kesehatan yang sering digunakan. Kateter juga itu ya penyebab lainnya. Dan ini sering terjadi ya dan umumnya pasti akan terjadi pressure injury tersebut. Ya. Kemudian bagaimana? Tadi kan kita kalau ngomong pressure injury nggak dalam jangka waktu yang cepat. Ya, dia ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Seringnya apa? Seringnya adalah si tekanannya, karena pasiennya pasti tirah baring terus-menerus nih, ya karena suatu penyakit, ya bisa akibat dia ginjal, ya kanker, gagal jantung, sepsis, dan sebagainya, atau obesitas, ya penyakit-penyakit penyerta yang dia nggak eh, yang dia diharuskan untuk mobilisasi atau pasien-pasien dengan stroke ya pasien-pasien dengan stroke ya, yang butuh dia memang bed rest total nggak dirubah posisi otomatis akan mempengaruhi semua faktornya terutama daerah tulang-tulang menonjol dan kapilernya. Nah kalau kita ngelihat dari predisposisi tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi ya salah satu tadi ada usia lanjut, imobilisasi dan sebagainya. Dan ini terjadi nih, ya, pasiennya terus-menerus nih, ya, ada tekanan secara berlebihan antara support surface-nya atau alas tempat tidurnya dengan tulang yang menonjol dan jaringannya dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Jadi dia nggak sehari dua hari nih, ya, atau tidak sejam dua jam tiba-tiba di pressure nyeri enggak, dia bisa berhari-hari. Ya, nggak dirubah posisi terus-menerus terjadi tekanan secara berlebihan akan mempengaruhi tekanannya dari kapilernya. Tadi kapiler hanya mampu bertahan dengan tekanan 32 mmHg. Kalau lebih dari itu, ya, dengan terus-menerus akan terjadi nih penyempitan pada tekanannya. Kalau sudah sempit, otomatis aliran darah nggak maju, gitu ya, ke daerah tulang yang menonjol, ya, yang menyebabkan si iskemia jaringan. Ya, karena apa? Oksigen kurang, jadi penurunan, ya, terjadi peningkatan asam laktat, pH terjadi penurunan. Yang menyebabkan apa? Terjadi metabolisme di situ. Ya, anaerob, jadi rusak selnya karena kurang semuanya. Kalau sudah terjadi kerusakan jaringan, ya, kerusakan sel dan sebagainya, otomatis akan terjadi namanya inflamasi. Ya, inflamasinya seringnya terjadi akibat apa inflamasinya? Strep infection, inflamasi. Trap di situ terjadi. Inflamasi memanjang nggak selesai. Media terjadi terus-menerus. Permeabilitas kapiler terjadi. Ya, kalau sudah terjadi seperti itu, lama-lama apa? Terjadilah rusak jaringannya. Ya, kalau sudah rusak, otomatis terjadilah namanya pressure injury. Dimulai tahap yang pertama diawalin. Ya, yaitu tanda yang pertama dari pressure injury adalah adanya eritema atau kemerahan daerah tulang yang menonjol. Jadi kalau sudah ada merah sekitar daerah tulang yang menonjol, Bapak Ibu sudah warning, oh ini sudah terjadi namanya pressure injury tahap pertama atau stadium satu pressure injury. Tandanya kemerahan. Kalau sudah merah harus ditutup, jangan dibiarkan aja. Ya, tutupnya gimana? Nanti ada yang di belakang. Ya, sebagaimana cara perawatannya.
Ya, kalau yang merah dibiarin aja, otomatis terus-menerus dia tertekan, oklusif, mati jaringannya, makin berkembang lah pressure injury. Ke tahap kedua, ketiga, keempat. Ya, atau unstable, ya, tiba-tiba sudah mati jaringannya. Ya, karena si apoptosis dari jaringannya. Ya, seringnya apa? Seringnya tiba-tiba nggak sadar ini terjadi pressure injury. Ya, dari tahap satu kemerahan dibiarin aja, ya, tiba-tiba jadi namanya deep pressure injury. Ya, lebam daerah heel seringnya atau daerah tulang-tulang yang menonjol. Nah, lebam itulah salah satu bentuk dari pressure injury yang jenisnya deep pressure injury. Ya, oke. Gimana cegahnya? Ya, yang pertama Bapak Ibu lakukanlah reposisi. Bapak Ibu sering nih ngelakukan, oh miring kanan, miring kiri, tapi harus diajarkan kepada keluarga dan pasiennya. Miringnya gimana? Miringnya per minimal gitu ya, per 2 jam sekali. Jadi ya sejam ini miring kanan, ya nanti ditelentangin 2 jam lagi di miring kiri lagi per 2 jam. Dengan apa? Minimal rubah posisinya ya dengan merubah posisi 30 derajat ya talk hunternya itu dimiringin. Jadi gimana caranya miringnya? Jadi bukan miring gini Bapak Ibu ya jadi miringnya dengan miring namanya posisi lateral position ya. Jadi bahunya juga miring semuanya dia sejajar ya. Kemudian dikasih bantalan antara si kaki kanan dan kaki kiri antara si patelanya biar tidak saling berhantuk ya atau bertumpuan menyebabkan pressure injury. Itu untuk yang pertama reposisinya. Yang kedua caranya adalah skincare-nya. Ya, karena pasiennya sudah ada stadium 1 pressure injury, jadi bagaimana ini kulitnya biar tetap lembab. Ya, kalau misalnya untuk skincare-nya nggak boleh dicuci menggunakan atau diwaslap dengan si tisu basah ya atau wipes. Kenapa? Akan merusak si barrier kulitnya. Jadi benar-benar harus dicuci dulu nih. Cuci pakai air, kasih sabun, cuci, bilas, keringkan. Kemudian baru apa? Diolesin dengan skincare ya dengan lotion Covazin. Untuk apa? Untuk membantu menghidrasi kulit yang kering tadi. Ya, kalau sudah dihidrasi, biarkan kering, kemudian baru daerah tulang-tulang yang menonjol ya dikasih namanya prophylaxis dressing. Kan tadi sudah stadium 1 nih, ya, fluosis dressing. Ya, contohnya apa? Bisa menggunakan polyurethane foam, cari yang ada silikonnya, atau menggunakan hidrokoloid, ya, hidrokoloid. Itu merupakan jenis prophylaxis dressing, ya, untuk mencegah biar tidak berlanjut stadium pressure injury-nya. Ya, kemudian selanjutnya karena dia permasalahan pressure injury akibat tekanan secara berlebihan, berarti alas tempat tidurnya dicek. Ya, alas tempat tidurnya nggak boleh yang namanya alasnya keras. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya harus tambahin ya alasnya, ya gunakan support surface yang baik. Jadi carinya modelnya pakai yang spiral, ya. Kalau misal menggunakan kasur dikubitus jangan pakai yang bubble, karena kalau bubble dengan berat badan pasien yang berlebihan semuanya akan flat gitu. Ya, jadi harus cari yang spiral yang satu-satu yang tekanannya standby di situ, namun secara bergantian. Kemudian daerah heelsnya pakai support system, bisa pakai prophylaxis dressing bagian tumitnya, ya, dengan menggunakan foam, ya. Jadi jangan lagi kalau misalnya di tumitnya tuh dikasih ini, kalau misal Bapak Ibu yang sering gunain handscoon diisi air atau handscoon diisi eh, udara, ya. Karena apa? Itu kan menambah si pressure injury tahap yang pertama yang di sini ini eritema tiba-tiba jadi namanya deep pressure injury. Akibat apa? Microclimate. Karena bahan-bahan eh, yang ditimbulkan tadi. Salah satunya dari handscoon tadi bahannya karet. Ya, karena kalau di siang hari dia akan menyerap, ya panas. Kalau di malam hari dia akan memuai, menyebabkan panas pada si pasiennya. Jadilah namanya deep pressure injury. Jadi kasih aja pakai namanya prophylaxis dressing, hidrokloid atau foam, namun yang ada silikonnya ya untuk membantu. Kemudian ya si lainnya ya nutrisinya otomatis ya terutama pasien-pasien dengan luka ya. Jadi harus banyakin ini terutama untuk kebutuhan kalori sama proteinnya.
Nah, untuk ngecek secara keseluruhan, untuk menilai nih, oh pasiennya risiko enggak nih jadi pressure injury, Bapak Ibu bisa membuat namanya ngeceknya menggunakan Braden Scale untuk menilai risiko terjadi pressure injury. Risiko tinggi, sedang, rendah, atau sangat berisiko. Dia ada 6 pengkajian yang dilihat. Ya, pertama persepsinya, moisturnya, nutrisinya, ya, eh, mobilisasinya, geraknya, ya, kemudian frictionnya ada atau enggak. Ada 6 yang dikaji. Nanti tinggal dilihat skalanya, kira-kira skala tinggi, sedang, rendah, atau sangat berisiko. Ya, kemudian baru ditambahkan dengan apa prevention ini. Ya, rubah posisinya, ya, kemudian cek kulit sekitarnya di asesmen, ya. Jadi kalau misalnya sudah ada stadium 1 pressure injury, langsung atasin. Ya, skincare, kasih prophylaxis dressing. Ya, kemudian tambahkan support surface dengan nutrisi. Itu yang paling penting Bapak Ibu untuk mencegah biar tidak jadi pressure injury. Kalau sudah terjadi luka, terus mau diapain kalau sudah terjadi luka? Perawatan lukanya. Ya. Jadi menggunakan konsep Teamers yang terbaru ada regulation tambahnya sama S-nya social factors-nya. Tambah dengan apa? Tambah dengan nutrisi, tambah dengan reposisinya, dan ditambah dengan support surface-nya. Jadi harus dapat semuanya, ya. Karena tadi tuh pressure injury nggak terjadi lah jangka waktu yang cepat, pasti lama dan membutuhkan penanganan secara komprehensif. Oke, ini ada kasus kita Bapak dan Ibu, ya, Mas Reza ya, bener ya. Ini kasusnya dari dari teman-teman Mecofagin akademik kasusnya, ya. Ini pasiennya dengan pressure injury, ya, daerah sakrum, ya, bokong gitu ya, daerah S2 S4 ya sampai sakrum ya. Ini pasiennya sudah 80 tahun, ya, stroke, ya. KU-nya bayi, tekanan darah 120/70. Ya, ini pasiennya. Ya, ini kondisi si lukanya sudah sakrum. Rata-rata gini Bapak Ibu ya, benar nggak? Oke. Deskripsi lukanya stadium 4 ya, pasiennya ini sudah nampak di tulangnya nih. Ini tulang ya. Kemudian red ya 80%, kemudian ada slavnya nih masih ada dia. Ini slavnya. Kemudian ada biofilmnya gitu ya. Kemudian eksudatnya banyak, kemudian ada undermining. Yang mana sih undermining? Undermining atau tunneling nih? Ya, jadi harus bedain undermining tunneling. Ya, ini tunneling. Ya, ini tunneling. Jadi bedanya di mana sih undermining sama tunneling, Bapak dan Ibu? Bedanya dari yang baru masuk minta tolong di mute ya Mas Deza ya, biar nggak feedback. Thank you. Nah, bedanya di mana Bapak Ibu undermining tunneling? Bedanya kalau kalau tunneling dia terpisahnya lapisan di sini sama yang bawah. Jadi ada space di sininya. Ini space ini namanya tunneling. Itu tunneling. Kalau undermining dia di bawah kulit. Jadi di sini dia masuk di bawah kulit. Nah, ini undermining. Ya, itu bedanya undermining dengan tunneling. Ya. Kemudian kita cek lagi apa lagi pasiennya. Nah, dari pengkajian si pasiennya. Ya, tadi sudah dapat stadiumnya sudah warna dasar luka, biofilm, ada tanda wound infeksi kontinumnya. Ya, ada biofilmnya berarti sudah masuk ke lokal infeksi bentuknya overt, ya, udah nampak gitu ya. Eksudatnya banyak. Ya, kemudian apa lagi yang paling penting nih Bapak Ibu, sering terjadi namanya traumatik. Ya, karena tekanan secara berlebihan ya, pada luka-luka jadi traumatik. Nah, seringnya pada pasien dengan pressure injury muncul namanya epibol atau roll edge pada tepi-tepinya nih. Nih, epibol. Kalau dia tipe-tipenya sudah granulasi, otomatis epitel akan muncul dari tepi nih. Dia akan gulung langsung ke dalam. Akan gulung ke dalam semuanya. Nah, itu pada pasien dengan pressure injury. Ya, Bu Desi, kenapa Bu Desi? Ada mau ditanyain? Iya. Aduh. Enggak, soalnya suaranya muncul, Bu. Ya, maaf Bu, lagi bawa.
Oke. Kemudian penanganannya ya pasiennya ya dicucinya menggunakan asidik ya ditambahkan dengan sabun mecofagin ya cuci kemudian diotolitik karena masih ada slavnya jadi otolisisnya yang bagian sini tuh menggunakan silver karena tadi ada si infeksi kontinumnya yang bentuknya kritikal kolonisasi atau lokal infeksi bentuknya covert, ya, overt dan covert. Ya sudah ada tuh ya sini kasih otolitik dan ini yang otolisis. Ya, ya ada biofilmnya nih. Karena terkontaminasi dari segini ya dari WC-nya. Jadi kita bisa kasih ya semuanya ini kasih yang namanya silver, mecofagin silver pakainya semuanya. Ya, mecofagin silver. Kemudian karena tadi ada risiko pressure, ya sudah nampak ini risiko pressure, ya vector pressure. Jadi dikum takutnya jadi super absorben ya modifnya dengan menggunakan Pampers. Ya, ini ya per step by stepnya ya step by stepnya yang pertama ya udah dikasih ya dikasih kalsium arginat tadi yang silver ini modelnya dikasih silver lagi dikasih foam ya kemudian dikasih absorben 3 hari dibuka ya atau 4 hari kalau misal masih oke. Nah, kadang pada pasien-pasien yang pada sendiri cenderung ya di sini nih karena dekat WC ya urin feses pasti kena takutnya. Maka dibutuhkan yang bentuknya modelnya ada transparan filmnya. Ini namanya model transparan film. Jadi tidak masuk langsung ke dalam si lukanya. Itu. Ini kasusnya Pak Fahmi ya, kalau nggak salah. Oke, ini kasus yang pertama. Ini kasus yang kedua, ini sama. Ya, ini pasien 80 tahun, sama-sama stroke. Sudah 1 bulan tidak baring, luka di kubitus di area sakrum. Ya, kemudian dikira stadium 3, eksudatnya purulent undermining. Nah, kalau kita lihat kasus, coba kita tanyakan sama Mas Riza. Ada nggak kira-kira Mas Riza, Pak, Bapak dan Ibunya yang masuk? Oh, sama-sama Nes Fahmi juga. Ada nggak? Boleh diceritakan dong, Bapak dan Ibu? Nes Fahmi kalau ada masuk boleh. Ada? Maaf Pak, lagi makan ini Pak. Siap, Bang Fahmi. Jadi gini, ini untuk pasiennya kan pasien dengan usia 80 tahun, Ah, dirabari. ah. Kemarin itu eh slaksnya penuh kan. Udah Mm-mm. gitu, udah ini pertemuan kedua setelah saya beri terapi dengan jingkrim. Terus ini udah autolisis dan saya periksa kan di dalamnya itu sakrumnya ada osteomelitis, rusak lah tulangnya gitu. Oh, Udah berarti gitu, sudah di X-ray ya? Benar. udah udah di apa? Udah saya periksa juga apa Pak, saya pegang kan, saya raba osteo Oh, tulangnya. kira-kira enggak kira saya di X-ray. Tidak Oh, Pak, cuma tidak. saya raba aja kan Hmm. osteo. Ini pasiennya pun udah rawatan dari rumah sakit Bukan dulu juga. lah guys, Ibu Teddy kan lagi berpikir. Itu aja sih Pak untuk konsumsi eh, terapi sama fisioterapi masih ini Pak. Oke. Cuma gitu ya makin lama kan ini udah autolisis terus kan sakit ya Kak Pak. Ya kondisi agak lemah di situ kan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Eh, setelah pakai perawatannya gimana, Nas Fahmi? Ini perawatannya untuk balutannya saya kasih Metcovagin Silver. Terus Hmm. di area ini kan ada yang hitam-hitam ini kan area tekanan. Saya di Ferrywon-nya saya kasih Heeh. hidrokoloid. Terus untuk di dalam saya kasih kan udah kasih jingkrim, kasih kalsium alginat. Setelah Oke. itu baru foam. Setelah foam baru saya untuk luarnya supaya bisa ganti-ganti saya kasih Pampers anak bayi. Itu aja Oke. sih. Hmm. Ini kasus Mas Fahmi juga bukan? Bukan Oh, bukan. bukan Pak. Oke.
Thank you, Nas Fahmi. Ya, ini kasus Nas Sama-sama. Fahmi, ya ini cukup menarik sebenarnya Bapak Ibu kasusnya. Ya, kenapa menarik? Yang pertama, kalau misal kita tadi ya pasti kan sudah lama terjadi ya pressure injury. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat yang ini nih. Saya cukup menarik bagian yang ini. Ini terjadi area penekanan. Ya, kalau di lukanya yang ini. Nah, Nah, area penekanan ini ya Bapak Ibu, kalau kita pasien-pasien dengan pressure injury sering sekali dan pada umumnya juga terjadi ya area penekanan ini. Ya, karena Pak satu tidak dilakukan mobilisasi atau reposisi. Ya, kita sudah ajarkan Bu gini-gini, tapi kan keluarga kan balik lagi ya, kadang-kadang tidak melakukan. Apalagi kalau misalnya malam ya sudah diberikan dia sampai dari habis maghrib gitu ya sampai besok pagi gitu ya, ya sudah pasiennya tidur baring, telentang gitu. Nah, ini risiko nih. Yang ini pasti akan semakin lama semakin besar. Ini semakin rusak jaringannya ya, nanti bisa semakin meluas. Ya, ini semakin meluas. Yang ini tiba-tiba nanti jadinya lecet seperti ini Bapak Ibu. Yang bagian yang ini, bagian yang ini. Nanti jadinya seperti ini. Karena tadi itu tekanan kapiler hanya mampu sebesar 32 mmHg tekanan. Kalau lebih dari itu ya sudah oksigen kurang, ya kemudian inflamasi, rusak selnya, jadilah luka. Jadi seperti ini nanti, ya lama-lama. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi Pak Fahmi ngasih tahu bahwa sekitarnya saya kasih hidrokoloid, gitu ya, buat mencegah tepat. Jadi sekitarnya ini Bapak Ibu boleh kasih. Nah, yang ininya ya, nah ini pada tepi lukanya, kita kasih namanya hidrokoloid. Kasih hidrokoloid, gitu ya, semua ini kasih hidrokoloid. Nah, hidrokoloid nih, kasih semuanya. Oke, udah kasih hidrokoloid, gitu ya. Tadi si apa namanya si lukanya dikasih silver, ya. Jadi base-nya karena mau lakukan autolisis, nah ini karena masih banyak slav, ya dikasih autolitik, ya pakai silver. Kemudian baru dikasih kalsium alginat tadi, kemudian dikasih foam dan diapers. Nah, pas waktu kita lihat pada dasarnya, Bapak Ibu kalau perhatikan ya, di sini ada yang traumatik karena tadi tertekan. Ya, ini perdarahan. Ya, ini perdarahan. Karena sudah dekat sama tulang. Ya, nah tandanya seharusnya kalau misal mengucap, oh ini osteo atau enggak, ya secara klinis sih Pak, harus dilakukan X-ray terlebih dahulu untuk melihat dianya. Nah, cenderungnya pada pasien-pasien dengan pressure injury, ya, kalau sudah seperti ini, otomatis apalagi sudah sampai sakrum, ini pasti akan lebih cepat. Nih, si eh, deposit tulangnya hancur, lagi kita lakukan otolitik gitu. Jadi kalau sudah hancur, nanti jangan cepat-cepat diangkat tulangnya. Kalau cepat-cepat diangkat, apalagi masih menyatu, takutnya di sini nih terjadi perdarahan. Nah, tiba-tiba pas dibuka, apalagi dia nggak miring kanan miring kiri, perdarahannya terus-menerus di situ. Tapi harus pelan-pelan, ya. Kalau misalnya memang dia sudah rapuh, ya secara perlahan untuk diangkatnya, ya. Gitu. Bapak Ibu. Kalau ingin cepat gimana, Bapak dan Ibu? Biar dia terevakuasi dan sebagainya. Ya sudah, Bapak Ibu bisa gunakan namanya NPWT di sini. Kalau mau cepat. Kasih NPWT yang modelnya installation. Installation. Jadi ada airnya dimasukkan di sini, kemudian dia membantu mengangkat jaringan matinya. Kalau nggak ada dengan kosnya pasiennya, ya Bapak Ibu lakukan autolitik. Sudah otolitik karena pasiennya permasalahan pressure injury akibat pressure atau tekanan secara berlebihan, gitu ya. Berarti ditambahkan. Tadi Nurse Fahmi sudah sampaikan sudah dikasih foam di sininya. Kemudian ditambahkan diapers, gitu ya untuk membantu. Nah, kalau kita pemilihan foam pada pasien-pasien dengan pressure injury, cari foam yang firm sama foam yang ada silikonnya. Foam kenapa? Jadi kalau yang foam itu membantu tekanannya. Karena foam yang foam itu dia konsistensi poliuretannya dia lebih tinggi atau lebih tebal.
ya, lebih tebal si poliuretannya. Jadi pas dia dimirikan ini tidak jadi traumatik pada pasiennya. Ya, terutama pada jaringannya maksudnya traumatiknya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian carinya karena kenapa harus pakai yang silikon? Nah, silikon itu mampu untuk mencegah ini sekitar-sekitarnya ini yang rusak. Ya, karena ada base silikonnya dia. Silikonnya itu sebagai prophylaxis dressingnya. Gitu. Jadi cari foam yang modelnya ada dua itu. Yang tebal poliuretannya, kemudian ada silikonnya. Kalau kita pasiennya, oh pasiennya rata-rata cenderung nggak mampu misalnya. Kalau kita ngambil hidrokoloid lagi untuk sekitarnya, mempengaruhi kosnya nggak efektifnya pasiennya. Kalau pasiennya kurang mampu dan sebagainya, cari aja foam yang satu mempunyai dua fungsi tadi. Ada silikonnya sebagai sekitarnya juga. Itu mungkin Bapak dan Ibu sharing untuk kasus dari Nesfami. Kalau misal nggak pakai yang foam yang nggak pakai silikon, jadi nanti terjadi friction dia. Dia nama jenis foamnya jenisnya namanya acrylic foam. Friction nanti gimana? Saat pasnya dimiring kanan miring kiri, ya besok pasti ganti-ganti. Foam yang pertama awalnya di sini, ya kita ganti, kita pasang. Besoknya 3 hari atau 4 hari, foamnya sudah pindah di sini. Nah, di sini. Jadi ini nggak kena foam. Ya, jadi pas waktu dibuka ini traumatik seperti ini contohnya. Kalau misal foam yang tidak ada silikonnya. Karena silikon itu membantu dia merekat lebih pada si permukaannya. Jadi nggak mudah dia bergeser saat dimiring kanan miring kiriin atau di posisi pasiennya. Gitu Bapak dan Ibu, Mas Deza. Baik, terima kasih Mas KB atas laporan yang luar biasa. Jadi memang untuk perawatan luka pressure injury ini ternyata cukup gampang sebenarnya, tapi memang harus Bapak Ibu paham ada 5 aspek tadi ternyata Nurse ya. Bagaimana reposisi, kemudian ternyata nutrisinya juga harus dijaga, kemudian harus menggunakan kasur yang khusus gitu ya, atau kita sebut biasa kasur BPDT gitu ya. Dan jangan lupa juga skincare juga sangat penting gitu ya. Salah satunya adalah menggunakan body lotion natural ya, Mecopavin natural itu bisa banget untuk mengembangkan area-area punggung pada pasien dengan bed rest gitu. Nah, ini sudah ada pertanyaan nurse dari beberapa teman kita, dari nurse Juhaina gitu ya. Jadi ini kasusnya katanya ada bula berisi air di pinggir gitu, di pinggir-pinggir lukanya. Itu gimana cara penanganannya nurse? Gimana isi air? Halo, Mas Deza. Ya, ya. Gimana nurse? Kalau ada bula berisi air di pinggirnya gimana? Mirip epitel tapi berisi air. Nah, kalau misalnya ada bula di pinggir epitelnya, biasanya terjadi kontaminasi nih Bapak dan Ibu. Jadi kalau terjadi kontaminasi, dianya harus dicek. Kalau ada bulanya, berarti airnya saja yang dikeluarkan. Ya, airnya saja yang dikeluarkan. Jadi dibuka, ya, ditoreh gitu ya, airnya dikeluarkan. Kemudian dikasih dressing, biar dia tidak semakin lama semakin banyak ya si bulanya gitu. Tinggal dipasang aja nanti. Ya pakai apa? Mau pakai apa namanya mecofazin ya sekitarnya diolesin, cari yang silver untuk membantu ya untuk mencegah biar juga tidak infeksi ya, tinggal pasang aja untuk sekitarnya. Bapak dan Ibu. Kalau yang untuk gula. Kalau yang untuk epibol di Mecofagin ya Mas ada Pak Robert di YouTube Mecofagin Academic ya ada bahas tentang epibol. Nah, untuk epibol nanti tinggal ngelihat di situ bagaimana sih cara penanganan epibolnya. Ya, tinggal ditonton nanti minta link aja sama Mas Hardeza nanti biar dikirimkan. Boleh, boleh. Nanti saya share ya. Oke. Ini lanjut lagi, Nas Hairul ada pertanyaan dari Pak Fahmi. Pemberian kolagen gel pada luka dekubitus itu lebih baik di tahap mana ya Pak? Gitu. Oke, karena kolagen itu salah satu extracellular
matrix ya atau epidermal growth factor itu dicocoknya untuk luka yang bergranulasi menuju epitelisasi. Ya, gitu Mas Fahmi. Jadi jangan dikasih dengan jaringan yang mati ya, namun yang sudah bergranulasi. Jadi untuk mempercepat granulasi bertumbuh, kemudian epitel karena dibutuhkan di granulasi adalah pembentukan epitel lebih cepat. Nah, kalau kita ngelihat secara fisiologi ya di epidermal growth factor ini yang menekan apa ya namanya kolagen tipe 1 ya tipe satunya ditekan sama dia. Jadi nggak besar berlebihan gitu. Ya, jadi ditekan kemudian merangsang si pembentukan epitel lebih cepat untuk yang kolagen atau epidermal growth factor atau extracellular matrix. Ya, itu yang diperuntukkan untuk mempercepat si epitelisasinya. Gitu. Jadi boleh sah-sah aja kalau Bapak Ibu untuk mempercepat. Ya, namun yang digunakan yang bergranulasi. Yang kasus yang tadi sebelumnya ya sudah granulasi itu boleh dikasih. Pertanyaan kan ada si apa namanya ada masih ada ininya nih apa namanya nah yang ini ya masih ada slavnya gimana bisa nggak gitu ya jadi yang ini Bapak Ibu nanti cover ya pisahin ya jadi kasih kalsium alginatnya diimpregmented di apa namanya di alginatnya ya, atau fibers ya. Kemudian si kolagennya di sininya nih. Ya, di sininya kolagennya ditaruh di situ. Kemudian dikasih pakai foam atau dikasih fibers. Karena dia sama-sama single use, jadi cari yang tidak bertolak belakang. Ya, bahan aktifnya. Gitu Bapak dan Ibu. Oke, nah Sairul ini ada dari Bu Siti juga, sepertinya mau open mic ini. Boleh Bu Siti kalau yang pengen bertanya langsung dengan Sairul. Mengingat waktu, boleh nanti di chat Pertanyaan Ecovagin Akademik, Bapak dan Ibu, karena kita waktunya 30 menit, ini sudah lebih. Nanti kita bahas di sana lebih banyak untuk pembahasan kasus yang hari ini. Oke, siap. Mungkin itu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi yang pertanyaan belum terjawab, nanti kita akan bahas di grup Mekovazin Academy ya. Jadi silakan teman-teman yang belum masuk, silakan join melalui link pendaftaran berikut yang saya kirim ya. Itu. Mungkin sudah sampai di sini untuk sesi webinar kita pada hari ini. Terima kasih Mas Sairul, terima kasih juga pada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir. Kita jumpa di Rabu depan di sesi Zoom ya. Jangan lupa hadir tepat waktu jam 13.00 sampai dengan 13.30 atau 45. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Yang lainnya saya Pak Fahmi saya izin di grup ya untuk yang ROS ya. Siap, siap Pak, siap Pak. Aman Pak, aman Pak.